kembali lagi di Bersipi, belajar bersama Ipi. Halo semuanya, perkenalkan saya Silviani Fauzia. Saya dari kelas D41A dari Prodi Sarjana Terapan Kewidanan Bandung. Jadi dalam 10 menit ke depan kita akan membedah cara bersama-sama mengenai fase embriologi awal manusia. Nah, di video ini kita akan sama-sama menelusuri bagaimana sih perjalanan dari masa fase fertilisasi, fase perkembangan organ, dan juga kita akan bedah analisis klinis pada kelainan kongenital tertentu. Selamat menyaksikan. Bagaimana sih satu pertemuan mikroskopis bisa berubah menjadi sosok manusia yang kompleks? Jadi seperti ini. Perjalanan luar biasa ini bermula di ovarium melalui siklus hormonal yang sangat presisi. Jadi di bawah pengaruh lonjakan LH, sebuah folikel matang ini akan pecah dan melepaskan oosit sekunder dalam proses ovulasi. Nah, oosit ini akan ditangkap oleh rumbai-rumbai Fibriae dan disapu oleh silia di dalam tuba Fallopi. Nah, menunggu pertemuan yang hanya berdurasi sekitar 24 jam sebelum ia berdegenerasi. Nah, di saat yang sama nih, terjadi kompetisi biologis yang paling ketat. Jadi, sekitar 200 hingga 300 juta spermatozoa dilepaskan ke dalam vagina. Namun, mereka harus bertahan melawan pH vagina yang asam dan juga serangan sel imun ibunya. Hanya berapa ratus sperma saja gitu ya yang cukup kuat untuk mencapai ampula tuba Fallopi. Namun teman-teman, gak cuma sampai itu aja. Sperma juga nih harus melalui proses kapasitasi selama 7 jam di saluran reproduksi wanita. Jadi di fase ini, lapisan kolesterolnya ini pada si membran sperma ini disingkirkan dan permeabilitas kalsium juga meningkat drastis. Nah, kapasitasi ini juga yang akan membuat sperma menjadi hiperaktif dan siap melepaskan enzim tajam melalui reaksi akrosom untuk menembus sel telurnya. Nah, setelah sperma ini siap nih, terjadilah momen inti, yaitu fertilisasi. Jadi, sperma itu harus menembus korona radiata dan berikatan dengan reseptor di zona pellucida. Nah, ikatan ini itu memicu reaksi akrosom di mana enzim hyaluronidasenya itu dilepaskan untuk melubangi lapisan pelindung telur. Nah, begitu nukleosperma masuk nih, terjadilah fenomena mekanisme pemblokiran polispermi. Nah, melalui reaksi kortikal ini, sel telurnya itu melepaskan enzim yang menyebabkan si zona pellucida ini mengeras seketika dan menghancurkan reseptor sperma lainnya. Kenapa ini terjadi? Karena secara biologis nih ya, mekanisme ini mencegah masuknya sperma kedua yang bisa menyebabkan jumlah kromosomnya itu jadi abnormal. Karena kan kromosom yang normal itu jumlahnya ada 46 kromosom ya teman-teman. Setelah fertilisasi, sel tunggal baru ini yang disebut dengan zigot akan memulai perjalanannya menuju rahim melalui proses cleavage, yaitu serangkaian pembelahan mitosis yang menghasilkan sel-sel kecil bernama blastomer. Nah, pada hari keempat, kumpulan sel ini itu akan membentuk bola padat berisi 16 sel atau lebih yang disebut morula. Yang bentuknya itu menyerupai dengan buah arbei, teman-teman ya. Nah, tak lama kemudian nih, cairan ini mulai masuk ke dalam morula yang menciptakan rongga sentral yang disebut dengan blastocoel dan mengubahnya menjadi blastokista. Nah, disinilah kita melihat diferensiasi sel pertama, yaitu embrioblast yang akan berkembang menjadi janin dan trophoblast atau lapisan luar yang punya tugas berat
untuk menempel pada dinding rahim sebagai sumber nutrisi bagi kehidupan baru tersebut. Lalu sekitar hari ke-6 terjadilah implantasi, di mana blastokista ini menempel pada endometrium rahim. Disinilah sel trofoblast berperan sangat invasif, karena mereka itu mengeluarkan enzim proteolitik yang kuat untuk mencerna lapisan rahim agar embrionya itu dapat tertanam dalam secara permanen. Nah, setelah implantasi ini, trofoblast itu gak berhenti bekerja, dia juga mulai berkembang nih, membentuk plasenta. Nah, plasenta inilah yang menjadi satu-satunya nih jalur komunikasi vital antara si ibu dan janin untuk menyalurkan oksigen dan juga nutrisinya tanpa pernah mencampurkan darah keduanya secara langsung. Nah, memasuki minggu ketiga dimulailah tahap gastrulasi. Nah, ini sering disebut sebagai fase paling penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena sel-sel ini mulai menyusun diri nih menjadi 3 lapisan germinal utama. Apa aja tuh? Yang pertama ada ektoderm yang akan membentuk sistem saraf pusat padan kulit juga. Nah, yang kedua ada mesoderm yang akan menjadi fondasi bagi jantung, pembuluh darah, dan juga otot. Dan yang ketiga ada endoderm yang akan membangun lapisan dalam organ pencernaan serta pernapasan. Nah, proses ini tuh segera diikuti oleh organogenesis, di mana desain tubuh itu mulai dibentuk nih dengan presisi yang tinggi. Fokus utamanya itu adalah neurulasi atau pembentukan tabung saraf. Nah, tabung saraf inilah yang nantinya akan berkembang nih menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, keberhasilan tahap ini juga sangat menentukan ya, bagaimana nanti seluruh fungsi neurologis janin itu di masa depannya bagaimana gitu. Lalu bagaimana sih jenis kelamin itu ditentukan gitu ya? Jadi meskipun ditentukannya emang sejak fertilisasi, tapi perkembangan si organ reproduksi baru itu mulai berdiferensiasi pada minggu ke-7 gitu ya. Disinilah gen SR yang itu pada kromosom Y memegang kendali penuh. Gen ini itu nanti memicu jaringan gonad primitif janin untuk menjadi testis. Yang kemudian testis ini memproduksi hormon testosteron untuk membentuk alat reproduksi pria dan AMH atau mungkin anti melarian hormon. Untuk apa? Untuk menghilangkan si potensi saluran rahimnya tersebut. Nah, kalau misalkan nggak ada gen SR yang itu gimana gitu ya? Kan kalau misalkan di wanita itu XX ya, jadi otomatis nggak ada gen SRY-nya. Nah, maka secara default biologis yang itu, tubuh yang itu akan mengembangkan si ovarium dan juga si rahimnya. Nah, interaksi genetik dan hormonal ini tuh sangat penting ya, karena menentukan identitas biologisnya manusia gitu. Lalu masuki fase fetus. Fokus perkembangannya juga bergeser ya dari pembentukan menjadi pematangan fungsi organik. Nah, pada trimester pertama organogenesisnya ini selesai dan juga jantung si janin ini mulai berdenyut fungsional. Lalu di trimester kedua terjadi lonjakan pertumbuhan fisik dan juga mielinisasi saraf agar pengiriman sinyal otaknya itu menjadi lebih cepat. Namun di trimester ketiga ini tuh paling vital ya, karena untuk persiapan hidupnya si bayi ini nih. Nah, di fase ini terjadilah produksi surfaktan oleh sel pneumosit tipe 2 di paru-paru. Surfaktan ini sangat penting ya untuk menurunkan tegangan permukaan alveolus agar paru-paru bayinya itu tidak kolaps gitu saat ia mengambil napas pertama di dunia gitu ya. Selain itu juga janin mulai membangun nih cadangan lemak di bawah kulit untuk meregulasi suhu tubuh pasca kelahiran nanti gitu. Proses yang begitu sistematis ini bisa mengalami kegagalan. Mari kita analisis kasus Spina bifida, di mana secara embriologis ini kelainan itu terjadi pada tahap organogenesis awal, tepatnya pada minggu ketiga atau keempat, saat tabung saraf atau neural tube gagal menutup secara sempurna di area kaudal atau ujung ekor.
Kalau ditinjau dari etiologinya, literatur medis seperti MC Keynes menyoroti bahwa faktor risiko terbesar adalah defisiensi asam folat pada ibu di awal kehamilan yang mengganggu sintesis DNA selama pembelahan sel saraf primer. Nah, dampaknya itu bisa sangat signifikan karena bisa menyebabkan lengkung si vertebrata itu tidak menutup, terus saraf tulang belakangnya juga bisa menonjol keluar gitu dalam sebuah kantung. Nah, hal ini pastinya menyebabkan gangguan neurologis permanen, mulai dari hilangnya sensasi hingga mungkin kelumpuhan pada kaki si bayi gitu ya. Analisis ini juga menekankan betapa pentingnya gitu ya perencanaan nutrisi sejak sebelum kehamilan terjadi gitu. Baik, dari perjalanan jutaan sperma hingga keajaiban napas pertama pada bayi dan embriologinya itu adalah bukti nyata ya teman-teman, bahwa bukti nyata kompleksitas dan juga keindahan sains gitu ya. Memahami awal kehidupan adalah kunci bagi kita sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan asuhan yang terbaik gitu. Dan semoga video edukasi ini bisa memperdalam pemahaman kita gitu mengenai asal mula manusia terbentuk gitu ya. Saya Silviani Fauziah pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.